Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ini adalah bagian yang kedua dari topik saya, tapi sebelumnya saya mau share screen dulu. Eh, Sebentar ya. Oke. Apakah bisa lihat screen saya? Sudah, Nah, tapi masih kepotong, Pak Edi. potong ya. Oke, Oke, sudah oke. udah ya. Nah, baiklah. Kita akan bahas satu topik yang berjudul masih neuroplastisitas part 2 ya, yang kedua. Ya ini masih part 1 yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua yang saya beri nama neuroplastisitas part 2, New Year Resolution. Baik, Sabtu yang lalu kita sudah bahas bahwa kita bisa lihat bahwa otak manusia di-scan oleh Dr. Amen dan kita bisa lihat dua jenis otak di sini ya. Yang satu adalah otak yang sebelah kanan itu otak yang sempurna, otak yang sehat. Yang di sebelah kanan adalah otak yang tidak sehat, yaitu otak dari seorang yang alkoholik. Nah, kita lihat bahwa bukan berarti bahwa otaknya bolong-bolong ya, tetapi bolong-bolong di situ artinya jaringan otaknya tidak aktif, ya, jaringan otaknya seperti tidak dipakai sehingga redup. Aliran darah juga tidak banyak di sana. Itu menyebabkan ketika di-scan akan kelihatan seperti otak yang bolong-bolong. Dan kita sudah belajar bagaimana caranya supaya kita tidak memiliki otak yang seperti yang di sebelah kiri. Otak yang tidak dipakai secara optimal, otak yang rusak oleh karena beberapa gaya hidup. Dan Sabtu lalu kita juga sudah belajar apa yang merusak otak kita. Antara lain adalah, ini kayaknya nggak kelihatan ya, sebentar ya. Oke, antara lain adalah benturan di otak, narkoba, alkohol, kemudian kegemukan, obesitas membuat otak kecil, lalu merokok, tekanan darah tinggi, kencing manis, kita tahu semua itu merusak pembuluh darah, termasuk yang ke otak ya, lalu makan yang tidak benar, lalu kemudian kita juga belajar mengenai racun lingkungan, itu juga buruk buat otak kita, kurang olahraga, dan pikiran yang negatif. Kita juga sudah belajar hal-hal yang baik buat otak kita, yaitu pergaulan, kemudian belajar, itu juga merangsang otak kita membentuk jaringan, lalu kemudian juga makan sehat, tidur, berolahraga, dan berpuasa. Baik, lalu kita masuk kepada pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya lanjut dengan seminar kita yang berjudul Neuroplastisitas Part 2, saya ingin juga mengucapkan selamat menjelang ya, menjelang tahun baru. Karena tahun baru 2025 akan datang 4 hari lagi ya. Tidak sangka begitu cepat waktu berjalan. Mudah-mudahan saya ucapkan kepada Anda semua, semoga di tahun depan Anda bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan ya. Semua yang Anda impikan bisa terlaksana. Baik, saudara sekalian, tentu di tahun yang baru kita semua punya resolusi tahun baru, bukan? Nah, resolusi tahun baru mungkin ingin hidup lebih sehat, ingin lebih aktivitas lebih banyak, mungkin mau jadi suami yang lebih baik, istri yang lebih setia, mungkin mau jadi orang tua yang lebih bertanggung jawab, banyak olahraga dan banyak jalan-jalan mungkin ya, atau mungkin banyak baca buku. Nah, ini salah satu resolusi saya ya. Nah, dari semua resolusi, saudara tahu apa yang paling banyak ditulis orang? Nah, menurut survei adalah menurunkan berat badan ya. Saya percaya di antara kita ada yang ingin turun berat badan. Baik, kalau Anda lihat bahwa orang membuat resolusi di awal tahun itu salah satunya adalah ke gym ya. Jadi gym itu di awal tahun itu selalu penuh. Tapi biasanya setelah 3 bulan kemudian sepi lagi ya. Mungkin pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah mengapa kita sering gagal menjalankan resolusi tahun baru kita?
Nah, sebelum kita bisa menjawab pertanyaan itu, tentu kita harus belajar untuk mengenal atau belajar untuk bagaimana mengerti cara otak kita bekerja, ya. Nah, kita review sedikit. Pada Sabtu yang lalu kita juga sudah bicara bahwa otak kita adalah CEO kita. Dia itu kecil, cuma 2% dari berat badan Anda, dan juga selnya juga tidak banyak, hanya 100 miliar sel otak ya, yang dibandingkan dengan sel tubuh kita tentu 0, sekian ya. Kemudian tetapi, nah ini yang menarik adalah dia menghabiskan 20-30 kalori per hari. Jadi makanya banyak, gajinya tinggi yang namanya CEO ya. Dan dikatakan setiap hari ada 100.000 sel mati. Nah itu nggak masalah dibanding dengan 100 miliar sel otak Anda. Nah kita hari ini akan belajar, kalau Anda bisa ikuti pelajaran ini yang mungkin sedikit agak berat, berarti sel otak Anda masih bagus ya. Neuron Anda masih bagus. Sel otak kita itu namanya neuron ya. Neuron itu adalah sel otak, dan kalau Anda lihat sel otak ini seperti ini sel otak ya. Anda bisa lihat. Nah, sel otak ini kalau kita lihat ada yang namanya nukleus, itu adalah intinya. Ada yang namanya dendrix ya. Dendrix ini adalah bagian di mana menerima berita. Lalu ada yang namanya akson, atau akson ini adalah bagian yang mengirim berita. Nah, jadi kalau kita lihat fungsi daripada dendrix ini adalah dia bertugas untuk menerima signal, menerima berita dari neuron yang lain. Lalu kemudian dia akan meneruskan ke badan sel ini ya. Dia akan teruskan ke sini. Lalu kemudian badan sel akan, fungsi dari badan sel ini adalah dia mengintegrasikan signal yang diterima dari dendrix, lalu kemudian dia akan memutuskan apakah itu harus dikirim kepada neuron yang lain. Jika iya, maka dia akan kirim ke akson, dan akson inilah yang akan kemudian mengirimkan, nah di bagian belakang ini ya, dia akan mengirimkan semua signal dari badan sel ke neuron yang lain atau sel yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda lihat ya, ini adalah 2 buah neuron. Ini neuron yang pertama, dan ini neuron yang kedua. Dan mereka berkomunikasi, yaitu ujung daripada akson akan bertemu dengan dendrix ya. Nah, pada saat pertemuan inilah mereka berkomunikasi, yaitu di mana si akson ini akan mengirim berita ke dendrix. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Nah, saya bikin gambar yang lebih mudah dimengerti. Nah, ini adalah akson, ini adalah dendrix. Bagaimana caranya? Nah, yang Anda mungkin tidak tahu adalah bahwa di dalam otak kita itu ada listrik ya, yang kalau Anda lihat kira-kira 60 watt. Ya, 60 watt. Jadi pada saat si akson ini mengirim berita kepada si dendrik, maka mereka berdua akan menyala ya. Menyala karena berita itu akan diubah menjadi kimia dan kemudian dikirimkan dari akson ke dendrix. Begitulah kedua sel ini mulai kongko-kongko ya, mulai saling berkomunikasi. Nah, sekalian, jadi kalau kita lihat otak kita ini terdiri dari jaringan-jaringan yang seperti pohon Natal, karena mereka saling berkomunikasi, membentuk jaringan, dan jutaan ya neuron itu membentuk sebuah jaringan-jaringan. Nah, dan kemudian otak kita bekerja seperti itu. Kalau kita mau mengerti tentang cara kerja daripada otak kita, bayangkan misalnya seluruh dunia punya handphone. Ini setiap handphone ini ibaratnya adalah sebuah neuron. Nah, handphone itu kan terkonek satu dengan yang lain, bukan? Misalnya, Ibu Pitlin kirim WA ke saya menerima, maka akson, yaitu berita yang dikirim, diterima oleh dendrix di handphone saya. Nah, seperti itulah cara kerja otak. Dan saudara sekalian, dikatakan bahwa seluruh telepon yang ada di muka bumi ini digabung menjadi satu, itu pun tidak serumit daripada neuron di otak kita. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan saudara punya handphone, terima WA, paling kan masuk satu-satu.
satu ya. Nah, otak kita, neuron kita, telepon, handphone, kalau kita neuron itu umpamakan handphone, dia bisa menerima 100.000 berita, SMS, WA sekaligus. Coba bayangkan rumitnya jaringan di dalam otak kita. Itu sebabnya Dr. Amen kemarin saya sudah minggu lalu katakan bahwa otak kita mempunyai sebuah koneksi yang jauh lebih rumit daripada bintang-bintang yang ada di alam semesta. Jaringan telepon yang ada di seluruh dunia masih lebih rumit akan handphone atau otak kita. Nah, saya berikan satu contoh. Setiap fungsi daripada tubuh kita, setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap apapun yang kita lakukan akan ada jaringan di otak yang berhubungan dengan itu. Saya berikan contoh. Saat ini saya sedang bicara, Anda sedang mendengar. Pada saat Anda sedang mendengar, maka telinga Anda akan mengubah gelombang suara saya ini yang ditangkap, kemudian diubah menjadi signal listrik, dikirim ke saraf, dari saraf pendengaran ke otak. Nah, di otak kita ada jaringan, yaitu kumpulan-kumpulan daripada neuron yang membentuk satu jaringan yang kerjanya khusus untuk menerjemahkan suara yang didengar. Apa ya? Apakah ini lagu? Apakah ini adalah bahasa, puisi? Ataukah ini hanya bunyi ya? Dan sebagainya. Atau itu kata-kata diproses di otak kita ya, bayangkan ya. Lalu kalau misalnya itu perlu jawaban, misalnya itu ada sebuah pertanyaan, maka jaringan itu yang ada di lobus temporal itu akan kirim berita itu ke bagian depan otak kita ya, yang disebut frontal lobe ini. Lalu frontal lobe ini akan mengolah dan kemudian mempertimbangkan apa jawaban harus berikan, lalu dikirim ke saraf di mulut Anda, lalu Anda berbicara. Jadi setiap tindakan kita apapun itu ada jaringan di dalam otak kita yang memproses. Saya berikan Anda satu contoh lagi. Anda lihat bahwa pada saat seorang anak kecil mulai belajar berjalan itu kira-kira mungkin umur 1,5 tahun mungkin ya. Maka anak itu mulai berdiri. Nah, karena anak itu tidak pernah berjalan, jadi di neuron di jaringan otak itu belum ada jaringan yang bertanggung jawab untuk anak kecil itu berjalan. Jadi waktu itu anak pertama kali mencoba untuk berjalan, maka paniklah otak. Jaringan saraf Anda bilang, wah ini satu gerakan yang belum pernah sebelumnya. Sebelumnya anak itu kan paling hanya menangis, minum susu. Kali ini dia mau berjalan. Maka mereka pun mulai, neuron itu mulai membentuk satu jaringan, yaitu jaringan yang bertanggung jawab, terutama ada di otak bagian motorik, untuk supaya anak itu bisa berjalan. Nah, ketika anak itu mulai berjalan, jaringan itu dibentuk. Namun, jaringan itu tidaklah begitu tidak terlalu erat jaringannya karena baru kan. Jadi lampunya pun belum nyalanya belum optimal ya, masih redup-redup ya. Itu sebenarnya anak itu begitu jalan jatuh ya, karena memang jaringannya belum mantap ya. Lalu kemudian dia berdiri lagi, dia jalan lagi, dia berdiri lagi, dia jalan terus, dia latih. Semakin dia latih, maka jaringan itu semakin mantap, semakin erat, semakin cahayanya semakin terang. Lalu satu kali setelah 2 tahun, dia 3 tahun, anak itu sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari. Maka jaringan itu sudah mantap sekali. Itulah yang terjadi. Begitu juga pada saat anak kecil bermain piano. Tadi saya lupa katakan, pada saat itu terjadi, maka itu disebut sebagai synaptogenesis. Artinya adalah terbentuknya sebuah jaringan baru untuk sebuah aktivitas. Begitu juga pada saat anak kecil bermain piano. Saudara tahu bermain piano itu adalah satu aktivitas yang sangat rumit sekali. Bayangkan ya, Anda mesti menerjemahkan not yang ada di not balok. Lalu mestinya ini not apa? Anda mesti tekan. Tetapi di piano itu ada 4 not yang bersamaan dia mesti baca. Ini suara satunya, suara 2, suara 3, suara 4 sekaligus dia mainkan. Bayangkan rumitnya bukan main. Dan waktu anak kecil itu mulai belajar main piano, maka otak kita pun panik ya. Wah, ini ada sesuatu yang baru nih. Belum ada jaringan
untuk bermain piano, maka dibentuklah jaringan bermain piano. Jadi begitu anak itu main piano, anak itu konsentrasi penuh karena jaringannya ini belum dalam, belum menyala dengan sempurna, belum terikat dengan mendalam. Dan kemudian anak itu harus penuh konsentrasi, salah-salah main karena jaringannya belum dalam. Tetapi setelah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jaringan itu mulai mendalam ya, mulai menyala dengan sempurna. Kali ini anak itu bisa main sambil ngobrol dengan temannya. Kenapa? Karena jaringan sinaptogenesis sudah terbentuk dan sudah mendalam. Baik, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ketika Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, maka akan terjadi satu pembentukan jaringan saraf yang baru. Itu kita namakan sebagai synaptogenesis. Terbentuklah satu jaringan yang baru. Lalu kemudian kalau Anda ulang terus, itu namanya long term potentiation. Long term potentiation itu artinya adalah bahwa dia mulai makin mantap, makin mendalam, makin menyala sempurna. Sebetulnya nama daripada long term potentiation adalah artinya sebuah kebiasaan telah terbentuk. Mungkin lebih gampang Anda lihat bahwa kalau Anda lihat jalan yang terbuat dari semen, ya, jalannya terbuat dari semen. Tetapi ketika orang mau jalan dan malas, kadang-kadang kita suka begitu ya, kita bikin apa namanya jalan yang melewati. Anda lihat orang ini suka lewat jalan sini ya, motong rumput, ya ini memang tidak baik ya. Lalu kemudian terbentuklah sebuah jaringan yang baru, sebuah tempat yang baru yang mungkin masih belum begitu mendalam. Tapi tiap hari orang lewat sini, tiap hari dilewati, lama-lama ini menjadi sebuah jalan setapak yang mendalam. Itu yang dimaksud dengan tadi long term potentiation. Tadinya baru cytogenesis, baru terbentuk. Tapi karena dijalani terus, lama-lama jadi apa? Sebuah tapak yang mendalam. Itu artinya long term potentiation. Artinya apa? Sebuah kebiasaan sudah terbentuk. Mudah-mudahan kita bisa mengerti apa yang terjadi di otak kita. Jadi ketika kita, nah ini sesuatu yang sangat menarik. Ketika kita berhenti melakukan apa yang biasa kita lakukan, maka jaringan saraf itu akan memudar. Saya berikan contoh. Seseorang yang biasa main piano, wah dia udah jago sampai SMA dia main. Kemudian dia mulai kuliah, sibuk kerja, lalu kemudian punya rumah tangga ya, lalu jadi bapak. Dia nggak pernah main lagi puluhan tahun. Kira-kira apa yang terjadi dengan jaringan bermain piano di otak dia? Tidak lagi seperti dulu, tidak lagi apa namanya mantap, tidak lagi dalam, jalan setapaknya tidak dalam lagi. Ya mungkin sudah ditumbuhi rumput-rumput ya, memudar. Dalam istilah biologisnya dikatakan synaptic pruning. Pruning itu adalah dibabat ya, dipotong. Kenapa? Karena efisiensi. Ngapain itu nyala terus padahal tidak pernah digunakan ya. Jadi otak kita, tubuh kita mengatakan jaringan-jaringan yang tidak dipakai kita potong saja supaya lebih efektif, lebih efisien. Nah, saya ingat waktu saya tamat SMP, saya ada belajar bahasa Mandarin dan kemudian saya datang ke Jakarta dan waktu di Jakarta itu saya masih bisa nulis surat ke mama saya ya, mama saya hanya bisa tulis surat dalam bahasa Mandarin. Jadi saya balas dalam bahasa Mandarin. Tapi setelah saya 40 tahun di Jakarta, sekarang saya udah nggak bisa menulis lagi ya. Saya bahkan membaca pun susah. Kenapa? Tidak dipakai. Itulah synaptic pruning terjadi di dalam tubuh kita, di dalam otak kita maksud saya. Nah, kemudian muncul seorang profesor mengatakan bahwa neuron that fire together, wire together. Jadi neuron yang bersama-sama lalu menyala, itulah neuron jaringan yang membentuk sebuah kebiasaan kita. Seperti kita kan, teman-teman kalau kita sering ngobrol, ya kumpul, maka kita menjadi sebuah jaringan, sebuah komunitas. Seperti Anda setiap Sabtu hadir, belajar kesehatan bersama, kita adalah sebuah komunitas. Tapi kalau Anda sudah pergi, sudah bubar, ya, maka dikatakan the neuron that fire apart, wire apart. Jadi kalau sudah tidak dipakai, reduplah satu-satu ya, maka kebiasaan itu pun
bisa hilang. Baik, saat jaringan neuron terbentuk menjadi satu tapak yang mendalam, sebuah kebiasaan terbentuk. Ya, ini adalah sebuah berita baik untuk kita yang membentuk kebiasaan yang baru. Ini juga berita buruk kalau yang terbentuk adalah sebuah kebiasaan yang jelek. Misalnya, Anda merokok. Kalau Anda merokok satu batang rokok setahun sekali, ini cerita nenek saya ya. Nenek saya sangat menarik. Nenek saya ini hanya merokok saat dia ulang tahun ya, saya ingat. Setiap ulang tahun kita lihat dia merokok. Anda bukan perokok ya, karena belum ada jaringan yang mantap. Tetapi kalau Anda sudah merokok 5 batang sehari, 2 bungkus sehari, maka terbentuklah sinaptogenesis yang mendalam dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Lalu apa yang terjadi? Maka Anda bisa mendapatkan resiko penyakit kanker paru-paru. Nah, saya punya teman, dia suka kalau dia lagi cemas ya, maka dia akan gigit-gigit kukunya. Dia nggak perlu gunting kuku. Kukunya sudah masuk ke dalam ya. Satu kebiasaan. Karena ada jaringan yang aneh di otak dia yang setiap kali dia stres, maka yang dia lakukan adalah gigit kuku ya. Saya punya teman juga cewek ya. Dia tuh hobi sekali cabut-cabutin rambutnya sampai di sini bagian tengahnya itu botak. Kenapa? Ada jaringan otak di bagian saraf dia yang terbentuk yang menyuruh dia untuk mencabut. Itu adalah satu kebiasaan yang buruk. Begitu juga orang yang suka main judi ya. Itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah jaringan yang sudah mendalam yang akan menyuruh dia untuk lakukan supaya mendapatkan satu kepuasan. Baik, nanti kemungkinan saya harus switch komputer karena komputer saya ini kayaknya sudah habis baterainya. Anyway, saya akan jalan. Nah, baik. Nah, begitu juga dengan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu juga ada jaringannya ya. Jaringannya misalnya Anda jalan pagi setiap pagi, ya itu ada jaringan di dalam otak Anda yang terbentuk. Makan sehat juga demikian. Kok ada sih orang yang setiap hari itu seperti istri saya, kalau 3 hari nggak makan sayur, dia sudah panik ya, dia mesti cari sayur. Kan ada jaringan dalam otak dia yang sudah terbentuk karena dia makan sayur dari kecil. Begitu juga jaringan belajar ya bahasa Mandarin dan sebagainya. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa we are what we repeatedly do. Kita adalah yang kita lakukan secara berulang-ulang. Itulah kita ya. Misalnya Anda suka jalan kaki, maka Anda adalah pejalan kaki. Ya, tiap hari Anda jalan, kaki Anda akan kuat sampai tua. Lalu kemudian kalau Anda merokok setiap hari, maka Anda adalah seorang perokok. Anda akan beresiko kena kanker paru-paru. Anda duduk seharian di rumah pada hari Minggu, ya itu tidak membuat Anda seorang pemalas. Tapi kalau Anda tiap hari duduk di rumah tidak melakukan apa-apa, maka Anda adalah seorang pemalas. Maka tulang Anda akan keropos, otot Anda akan mengerut, sendi Anda akan karatan. Itu akibat daripada jaringan otak yang mengatur. Karena Anda lakukan itu apa? Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang sehingga tapaknya menjadi mendalam. Hongzhi mengatakan satu kalimat yang sangat menarik. Dia katakan, si Jadi dia katakan kalau kita belajar secara teratur dan mengulang apa yang kita pelajari, dia katakan pu i shouhu. Jadi dia katakan suahu. Jadi dia katakan itu akan membuat kita menjadi senang ya. Jadi sesuatu yang kita pelajari secara teratur berulang-ulang hasilnya akan menyenangkan kita ya. Nah, sekarang setelah kita belajar semua itu, maka kita sampai kepada kesimpulan. Bagaimana caranya kita membentuk sebuah kebiasaan yang baik, bagaimana caranya kita membuang sebuah kebiasaan yang buruk. Nah, kalau kita sudah belajar, kalau Anda mengikuti dari tadi, maka untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baik, apakah bisa 1-2 hari? Nggak bisa. Seperti anak kecil sedang berjalan, butuh waktu yang lama untuk membentuk sebuah kebiasaan. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa, lakukan terus-menerus, jangan lihat
hasil, tetapi lebih fokus kepada apa yang Anda lakukan setiap hari, maka kebiasaan itu nantinya akan membentuk siapa Anda. Zig Ziglar mengatakan kita membentuk karakter kita dengan batu bata kebiasaan kita setiap hari yang kita susun dari hari ke hari. 1 bata, 2 bata, 3 bata sehari ya, 1 bata. Lama-lama jadi apa? Jadi sebuah rumah ya. Lalu kemudian Dennis Weddy mengatakan pertama kita membentuk kebiasaan kita, setelah itu kebiasaan kita akan membentuk kita. Misalnya saya punya kebiasaan nonton, duduk-duduk santai, malas. Saya membentuk kebiasaan malas. Lalu kemudian kebiasaan itu akan membuat saya menjadi miskin. Ya, jadi kebiasaan kita akan membuat siapa kita. Sebaliknya kalau Anda punya kebiasaan jalan pagi setiap hari ya, maka Anda akan punya otot yang kuat di hari-hari mendatang. Jadi kita membentuk kebiasaan dan kemudian kebiasaan akan membentuk kita. Ada satu kata yang menurut saya sangat luar biasa. Dikatakan, taburlah pikiran, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, dan tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah tujuan atau destinasi Anda. Jadi segala sesuatu itu mulai dari pikiran. Setelah kita pikirkan terus-menerus ya menjadi sebuah tindakan, lalu kita tindakan. Jadi tidak serta-merta lalu berbuat sesuatu. Kita lihat seseorang yang mukul, itu pikiran sudah terbentuk, pikiran untuk berbuat yang tidak baik ya. Lalu kemudian setelah perbuatan itu dilakukan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan ya. Kepengen punya barang, dipikirin aduh kalau saya punya barang itu enak. Punya ini enak tapi nggak punya duit. Lama-lama jadi apa? Ngambil ya, ngambil di kantor. Setelah ambil sekali, waduh rasa bersalah. Tapi kemudian ambil terus, ambil terus, ambil terus. Lama-lama itu menjadi apa? Sebuah kebiasaan. Lama-lama menjadi apa? Menjadi karakter. Setelah itu menjadi karakter, itu tujuannya. Tujuannya mana? Mungkin tujuannya adalah penjara. Ya. Bagaimana cara kita membangun sebuah kebiasaan? Baik, ini ada satu penelitian yang sangat luar biasa. Dia kata membentuk satu kebiasaan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama namanya sebagai Q. Ya. Q ini apa sih? Q ini adalah sebuah tanda kita untuk memulai sebuah kebiasaan. Lalu Q ini bisa apa saja? Sesuatu yang men-trigger kita punya kebiasaan. Saya berikan contoh. Saya sekarang suka jalan pagi. Maka trigger saya adalah alarm. Alarmnya bunyi, oh ini waktunya saya jalan pagi. Saya bikin jam 9 pagi, lalu saya jalan ya. Jadi ada cue-nya ya. Kemudian rutin ini adalah ya sudah jalan ya, jalan pagi. Reward ini adalah dia katakan bahwa kita baru bisa mau membuat sebuah kebiasaan kalau ada hadiah, ada reward, ada rasa senang. Kalau tidak, kita akan enggan untuk melakukannya. Jadi apa itu reward? Nah, mereka melakukan satu percobaan dengan tikus ya. Jadi tikus ini ada ini ada sebuah pintu, lalu tikusnya dikurung di sini. Lalu ketika ada bunyi klik, pintunya dibuka. Setelah pintu dibuka, tikusnya jalan. Dia mulai ke kanan, ke kiri, ke kanan, dicium ada bau coklat. Tapi kok nggak ketemu coklatnya. Lalu dia mulai ke kanan, dia cari, mentok di sini nggak ada. Lalu dia ke kanan. Oh ini coklatnya, dia ketemu coklatnya, dia senang ya. Selesai, tikusnya ditaruh lagi di sini, ya, taruh di sini lagi. Nanti kemudian dikurung lagi. Nanti bunyi klik lagi. Begitu klik, wah dia mulai lebih kali ini dia nggak mentok ke kanan ke kiri. Mungkin dia langsung ada salah-salah lagi dikit. Nah ketemu lebih cepat. Mungkin tadinya 2 menit, ketemu sekarang 1,5 menit. Percobaan ketiga 1 menit. Sampai percobaan ke-10, ke-20, tikus ini begitu klik dia sudah langsung jalan, lalu ke kiri ambil coklatnya. Apa yang dia lakukan? Klik, bunyi klik ini adalah cue-nya. Begitu dia dengar klik, dia tahu, oh nanti saya akan makan coklat ya. Lalu dia mulai melakukan rutinnya, lalu dia ketemu coklat, dia makan dan pusing. Puas. Apa yang dilakukan tikus ini akhirnya membentuk sebuah kebiasaan. Nah, yang sangat menarik adalah di awal ini adalah grafik otak daripada tikus itu. Tinggi terus. Dia berpikir terus bagaimana menemukan coklat itu. Setelah kebiasaan itu terbentuk, maka sudah lihat begitu bunyi klik, maka otaknya
tidak bekerja lagi. Dia berjalan, dia melakukan itu kebiasaan itu tanpa perlu berpikir. Jadi setelah kebiasaan terbentuk, Anda melakukan sesuatu itu tanpa perlu banyak berpikir. Baik, saya memulai satu kebiasaan yang baru di usia 61 tahun. Jadi tahun lalu di bulan Agustus saya memutuskan untuk ikut gym, ya. Ikut gym dan saya melakukan ini, kalau saudara lihat ya, ini adalah hari di mana saya ikut 3 kali seminggu di bulan apa namanya Desember ini. Anda lihat ini absensi saya, setiap kali masuk kan harus scan. Nah, ini Anda lihat tidak ada absen sama sekali. Ya, saya lakukan secara rutin karena saya mengerti bahwa kalau saya berhenti, jaringannya itu tidak akan terbentuk. Jadi saya mau jaringan itu cepat terbentuk, jadi saya harus rutin lakukan supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Memang Anda lihat ada kosong di Desember awal itu karena kita ada pelayanan di Batam, ya, kita bikin KKR di Batam. Lalu saya pulang ke Tanjung Pinang, kampung halaman. Tapi saya tetap latihan di rumah, ya. Saya ciptakan sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah lihat ini adalah setiap pagi saya harus jalan pagi. Terus saya mentargetkan 8.000 langkah dan ini sudah lihat rata-rata saya berjalan setiap hari itu 9.687 langkah. Itu saya kerjakan terus dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Apa Q-nya? Nah, ini Q-nya. Jadi Q-nya adalah waker saya. Begitu waker saya bunyi, maka saya berjalan. Ini rahasia. Jangan berpikir. Kalau Anda berpikir, gunakan otak Anda, nanti mulai ada excuse. Hari ini kayaknya mendung nih, besok ajalah, ya. Hari ini kayaknya sibuk. Jangan berpikir. Begitu bunyi alarm, kosongkan otak Anda, langsung berangkat menuju ke pintu. Dan Q saya yang kedua adalah saya siapkan saya punya sepatu, saya siapkan saya punya topi di situ. Nah, melihat topi dan sepatu itu adalah Q saya yang menunjukkan saya harus menuju ke jalan. Lalu kemudian ada jaket saya. Setelah saya pakai, saya jalankan rutinitas saya. Saya jalan. Lalu kemudian saya mendapatkan reward saya. Rewardnya apa? Rasa dopaminnya sudah saya terima oleh karena jalan, ya. Tubuh mengeluarkan semua hormon-hormon kebahagiaan, endorfin, itu adalah reward saya dan rasa puas. Dan kemudian biasanya saya membuat catatan tantangan 100 hari. Jadi kalau saya jalan, saya lubangin. Lubangnya saya saya hitamkan. Besok jalan, hitamkan hari kedua. Besok jalan, saya hitamkan hari ketiga. Dan bagi saya, kalau saya bisa hitamkan terus itu ada rasa puas, ya. Dan kalau Anda sudah bisa hitamkan itu 100 hari, maka jaringan di dalam otak Anda sudah terbentuk, sebuah kebiasaan telah terbentuk, maka Anda tidak perlu lagi isi itu. Maka setiap kali alarm bunyi, Anda akan didorong untuk melakukan kebiasaan itu. Karena sebuah kebiasaan telah terbentuk. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini adalah seseorang yang mencoba untuk mengubah kebiasaan. Tetapi yang paling penting adalah mengubah siapa kita. Identitas kita itu sangat penting. Saya berikan contoh. Ada 2 orang ingin berhenti merokok. Yang satu, waktu ditawarin rokok, dia katakan, maaf, saya sedang mencoba untuk berhenti merokok. Jadi dia tolak. Satu orang lagi dia katakan, maaf, saya tidak merokok. Anda bisa lihat, dua-duanya mencoba berhenti, tetapi yang satu mengatakan, maaf, saya sedang mencoba untuk berhenti merokok. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah orang itu masih membuat identitas dia adalah seorang perokok yang mencoba untuk berhenti merokok. Orang yang kedua membuat identitas yang baru, bahwa saya bukan perokok. Kita mesti berani membuat satu identitas yang baru. Ketika kita sudah mulai untuk berubah, kita menciptakan satu kebiasaan yang baru, kita harus berani untuk mengatakan, saya adalah seorang pejalan kaki. Saya adalah seorang praktisi hidup sehat. Saya adalah seorang binaragawan. Saya mengatakan diri saya seorang binaragawan. Walaupun mungkin ototnya belum jadi, tapi saya tidak mau mengatakan saya mau coba-coba angkat beban. No. Saya adalah seorang binaragawan. Itu akan membuat kita tahu, bangga dengan diri kita sendiri.
Dan ketika kita sudah mulai, badan kita sudah mulai, ototnya sedikit muncul, ada rasa puas. Itulah reward kita. Itulah kurang lebih beberapa tips bagi kita di penghujung tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2025 Anda bisa membuat semua resolusi tahun baru Anda menjadi kebiasaan yang bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih sehat, lebih pintar, membaca lebih banyak buku, lebih banyak berolahraga. Anda menjadi orang yang mungkin turun berat badan yang Anda inginkan, dan sekian, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Edi Nurhan, luar biasa ya paparannya. Rupanya banyak hal yang harus kita belajar di tahun baru ini ya. Salah satu ya kita harus, rupanya satu pelajaran yang baru, satu hal yang baru itu perlu satu, yaitu saya belajar itu harus satu ketekunan ya. Satu ketekunan dan harus continue untuk melakukan, dan lama-lama itu akan menjadi satu habit, dan habit itu menjadi satu kebiasaan sehingga itu akan mengakibatkan hal yang baik untuk kita, seperti olahraga akan membuat tubuh kita semakin sehat, dan itulah yang paparan pagi ini sangat luar biasa ya. Terima kasih Pak Edi Nurhan, Tuhan memberkati. Baiklah, kita sebelumnya kita mau masuk ke